Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarman, NIM 11170829 dari kelas 11 6A14, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten Karawang, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan pada PT Idaman Megah Indah Karawang. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil riset pada PT Idaman Megah Indah Karawang, penulis masih menemukan beberapa kegiatan bisnis yang masih dilakukan secara konvensional, seperti karyawan melakukan absen masih dicatat dengan menggunakan media kertas. Proses rekap absen juga masih harus mengumpulkan terlebih dahulu kertas-kertas absen dari tanggal mulai hari kerja sampai tanggal akhir kerja. Begitu pula dengan proses perhitungan gaji, terkadang masih terjadi salah hitung sehingga akan mengakibatkan perusahaan di kemudian hari. Maksud dan tujuan. Pertama yaitu maksudnya menganalisa sistem penggajian karyawan pada PT Idaman Megah Indah Karawang. Maksud kedua yaitu merancang sistem yang ada pada PT Idaman Megah Indah Karawang menjadi sistem terkomputerisasi sehingga mempermudah dalam proses penggajian proses laporan penggajian. Tujuannya itu sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 3 pada program Sistem Informasi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pertama yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode observasi. Penulis melakukan pengamatan langsung kepada perusahaan sehingga akan mempermudah dan memahami proses dan sistem penggajian yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu metode studi pustaka. Penulis menggunakan metode studi pustaka mengambil dari beberapa literatur, di antaranya yaitu literatur buku dan literatur jurnal, sehingga akan mempermudah dalam penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya yaitu ada metode wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala administrasi selaku yang melakukan proses sistem penggajian kepada karyawan, sehingga penulis akan lebih paham dan mengerti dalam proses penggajian tersebut yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode pengembangan software. Metode pengembangan software ada beberapa metode, yaitu pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini penulis hanya menggunakan hak akses 2 saja sebagai pengguna aplikasi. Pertama, hak akses sebagai admin dan hak akses sebagai user. Hak akses sebagai admin bisa mengontrol dan menggunakan aplikasi dari menu master sampai menu utility. Sedangkan sebagai user tidak bisa mengakses submenu data user yang berada di dalam menu master. Selanjutnya ada desain. Desain di sini penulis menggunakan desain database MySQL dengan software pendukung yaitu XAMPP dengan desain diagram ERD dan LRS. Selanjutnya code generation. Code generation di sini penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.NET atau sering disebut dengan Microsoft Visual Studio 2010. Selanjutnya metode testing. Testing di sini penulis menggunakan metode black box testing. Karena metode black box testing mudah diimplementasikan ke dalam aplikasi penggajian. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup. Pertama, ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem terdiri dari proses karyawan melakukan absen setiap hari masuk kerja. Setelah karyawan melakukan absen, maka akan diproses rekap absen untuk selama 1 bulan. Setelah proses rekap absen tersebut direkap, maka akan terjadi perhitungan gaji sesuai data gaji pokok, iuran BPJS, serta uang makan yang dikalikan jumlah hari masuk kerja. Selanjutnya ada pembayaran gaji oleh kepala administrasi kepada karyawan. Setelah pembayaran gaji, maka ada laporan penggajian yang dilakukan oleh kepala administrasi yang
akan dilaporkan kepada direktur. Selanjutnya itu ruang lingkup program. Ruang lingkup program terdiri dari form login, form menu master, form menu transaksi, menu laporan, dan menu utility. Selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori yaitu sistem informasi akuntansi penggajian. Menurut Baridwan dalam jurnal Puspitasari, Nugroho, dan Isniani, sistem informasi akuntansi penggajian adalah fungsi formulir catatan maupun laporan tentang penggajian karyawan yang dibayarkan setiap bulan dan dikoordinasikan sedemikian rupa guna menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mempermudah pengelolaan perusahaan. Selanjutnya itu ada activity diagram. Menurut Destiny Room dan Adrian, activity diagram menggambarkan aliran kerja aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada perangkat lunak atau software. Informasi perusahaan. PT Idaman Megah Indah Karawang merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang penjualan dan jasa, pelayanan servis dan pemeliharaan kendaraan sepeda motor dan merupakan dealer resmi sepeda motor Yamaha dengan 3S, sales, service, dan spare part. PT ini berdiri sejak tanggal 27 Mei 1995 yang beralamat di Jalan Kertabumi nomor 38 Karawang, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu ada sistem berjalan. Pertama, proses absen karyawan. Karyawan melakukan absen setiap hari kerja kepada bagian branch head. Selanjutnya, bagian branch head melakukan rekap absen karyawan per bulan. Kemudian data rekap absen karyawan tersebut diserahkan kepada kepala administrasi untuk dilakukan proses perhitungan gaji. Selanjutnya yaitu ada proses perhitungan gaji. Kepala administrasi menerima data rekap absen karyawan dari bagian branch head, lalu kepala administrasi memproses perhitungan gaji berdasarkan besarnya gaji pokok, iuran BPJS, serta uang makan yang dikalikan dengan jumlah hari masuk kerja. Selanjutnya itu ada proses pembayaran gaji. Kepala administrasi memberikan gaji dan slip gaji sebagai bukti bahwa karyawan sudah menerima gaji dari perusahaan. Selanjutnya proses terakhir itu ada proses laporan penggajian. Karyawan menandatangani tanda terima gaji. Selanjutnya, tanda terima gaji tersebut diserahkan kembali kepada kepala administrasi untuk dijadikan arsip perusahaan. Kepala administrasi membuat laporan berdasarkan data rekap gaji dan tanda terima gaji karyawan. Selanjutnya, data laporan tersebut diserahkan kepada direktur. Selanjutnya itu permasalahan pokok. Pertama itu perusahaan masih menggunakan sistem konvensional dalam proses absensi karyawan maupun dalam proses penggajian karyawan per bulannya. Permasalahan kedua yaitu sumber daya manusia di dalam perusahaan masih kurang, sehingga kurang memadainya dalam proses penggajian terutama dalam bidang keuangan. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini penulis mengusulkan membuat usulan program penggajian karyawan sehingga bisa mengatasi masalah yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu melakukan rekrutmen karyawan terutama dalam bidang keuangan. Sebagai contoh staf administrasi. Selanjutnya di sini ada activity diagram program. Pertama yaitu dari pengguna. Pengguna pilih menu transaksi. Selanjutnya pilih menu penggajian. Selanjutnya ada respon dari aplikasi penggajian karyawan, maka akan tampil form penggajian. Setelah tampil form penggajian, maka si pengguna akan mengeksekusi. Jika tidak ingin menginput transaksi penggajian, maka klik tutup. Jika dia ingin mengelola data penggajian, maka mengisi form penggajian. Di antaranya pertama pilih ID rekap dulu, selanjutnya pilih nama karyawan, setelah itu input keterangan untuk transaksi penggajian atas nama karyawan siapa. Setelah itu klik simpan, maka akan terjadi validasi data. Jika datanya belum lengkap, maka akan tampil validasi. Silahkan isi semua file, akan kembali lagi ke mengelola atau mengisi form penggajian. Jika validasi data-datanya lengkap, maka akan tampil validasi, cetak slip gaji. Jika
ingin mencetak slip gaji, klik yes, maka akan muncul slip gaji atas nama karyawan tersebut. Jika tidak, maka akan berhenti dan selesai. Di sini ada tampilan menu utama aplikasi. Tampilan menu utama aplikasi terdiri dari menu master, menu transaksi, menu laporan, menu utility, dan menu logout. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perusahaan masih menggunakan cara konvensional dalam proses melakukan absensi karyawan maupun dalam proses penggajian. Selanjutnya tidak ada jam lembur dan uang transport, sehingga sistem penggajian di dalam perusahaan masih terlihat sederhana. Yang kedua itu yang terakhir yaitu hasil perancangan sistem yang telah dibuat diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya saran. Menggunakan aplikasi penggajian untuk mempermudah proses absensi karyawan, rekap absen, maupun dalam proses perhitungan gaji. Langkah terakhir itu melakukan rekrutmen karyawan pada bagian keuangan sehingga proses perhitungan gaji tidak membutuhkan waktu lama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.